aku Rizky Agustina. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas. Di sini aku ingin menjelaskan tentang analisis faktor. Jadi analisis faktor itu merupakan pengelompokan dengan mengukur korelasi sekumpulan variabel dan selanjutnya menentukan variabel yang berkorelasi tinggi dalam satu faktor dan variabel tersebut ditempatkan pada faktor lain. Adapun asumsi-asumsi dalam analisis faktor ini yaitu yang pertama, besar korelasi atau antar independen variabel harus cukup kuat, yaitu di atas 0,5. Terus yang kedua yaitu besar korelasi parsial dengan menganggap variabel yang lain tetap justru harus kecil. Terus yang ketiga, pengujian seluruh matrik yang diukur dengan besaran Bartlett test atau MSA. Terus yang keempat itu pada beberapa kasus asumsi normalitas dari variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya harus terpenuhi. Adapun tujuan dari analisis faktor ini yang pertama yaitu dari data summarization itu untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji korelasi. Terus yang kedua tuh dari data reduction, yaitu setelah melakukan korelasi, proses selanjutnya membuat sebuah variabel baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Terus yang ketiga tuh jenis data atau variabel adalah data kuantitatif dengan bentuk skala interval atau risiko. Permodelan analisis faktor ini yaitu FI sama dengan WI1X1 ditambah WI2X2 ditambah WIKXK, yang mana FI itu adalah faktor, WI itu adalah bobot variabel, X itu variabel independen, dan K adalah jumlah variabel. Jadi di sini saya ingin memberikan contoh dengan menggunakan aplikasi SPSS analisis faktor. Jadi di sini untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam membeli sabun mandi batangan. Langsung kita salin datanya, terus nanti kita klik data view. Kita klik variable view. Di sini untuk P1-nya yang di kolom name itu, P1 itu adalah harga, P2 itu merek, P3 itu bentuk, dan P4 itu warna, P5 itu kemasan, P6 itu aroma, P7 itu hasil busa, dan P8-nya itu adalah kualitas. Lanjut di sini kita klik data view, terus kita pilih yang di analyze itu, kita pilih data reduction, terus kita pilih faktor, terus yang P1 sampai P8 ini kita masukkan ke kolom variabel semuanya. Lanjut di sini kita pilih descriptive, terus kita pilih yang initial solution, KMO, dan anti image. Kita klik continue. Kita pilih yang extraction. Lanjut kita pilih yang script plot, terus itu kita pilih continue, terus kita pilih rotation. Kita pilih yang Varimax, continue, yang rotate itu ya juga. Terus kita pilih score, kita klik save as variable, kita pilih yang regression, continue. Kita pilih klik OK. Inilah hasilnya. Untuk output KMO yaitu kan tadi hasilnya 0,485, berarti itu kecil dari 0,5 dan nilai itu signifikan, dia 0,2. Maka dari informasi di atas nilai KMO nya adalah 0,495, berarti itu
kecil dari 0,5 dan nilai signifikannya tuh sebesar 0,083, berarti itu besar dari 0,05. Oleh karena itu harus ada variabel yang dikeluarkan. Caranya dengan memilih nilai MSA yang terkecil, yaitu di variabel warna. Nah, variabel warna sebesar 0,358 yaitu yang terkecil. Maka dikeluarkanlah variabel warna. Pada output di komunalitis, yaitu pada dasarnya komunalitis adalah jumlah varians dari suatu variabel, bisa dalam persentase dari suatu variabel mula-mula yang dijelaskan oleh faktor yang ada. Yang A, variabel harga bernilai 0,688, berarti itu 68,8%. Dari variabel harga bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Yang aroma juga itu persentasenya itu 53,2%, terus yang kemasan 82,0%, merek 47,3%, warna 95,3%, kualitas 81,6%, hasil busa 75,4%, dan bentuk 43,8%. Dari output total variance explain itu ada 4 faktor yang terbentuk dari 8 variabel yang diteliti. Dapat dilihat pada kolom initial agent values untuk komponen analisis 1 sebesar 1,809an, yang komponen 2 sebesar 1470, terus 11881004, yang mana merupakan lebih besar dari 1. Hal ini diperjelas juga dengan screen plot pada gambar tersebut. Terlihat bahwa titik pusat yang berada di atas angka 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu faktor yang terbentuk yaitu ada 4 buah. Tabel rotate component matrix merupakan komponen matrik hasil rotasi yang memperlihatkan hasil distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Nilai faktor loading yang dulunya kecil kini semakin kecil dan yang besar kini semakin besar. Dengan demikian, dari ke-8 variabel telah direduksi menjadi terdiri hanya 4 faktor, yaitu lanjut pada output komponen transformation matrix. Perhatikan angka-angka yang pada diagonal antara komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan komponen 4. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang analisis faktor. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.